kadang-kadang yang nggak sedikit juga customer juga ada yang yang kirim dapat free ongkir, tiba-tiba dia curhat ke kita. Ini boro-boro saya awalnya sih saya senang dapat free, tapi ya, ketika barang saya sampai lama banget, barang saya udah rusak dan lain sebagainya. Halo Semeton Radar Bali Digital, saya Rosyan Anwar, bertemu kembali dalam Talkshow Radar Bali Digital. Kali ini saya ada di kantor cabang JNE Denpasar di kawasan Bypass Ngurah Rai Sanur. Sudah bersama saya ini kepala cabang dari JNE Denpasar, Ibu Ninyoman Alit Septiniwati. Selamat siang Bu Alit. Salam sehat. Salam sehat. Iya, salam sehat. Semoga selalu diberi kesehatan bersama tim di JNE Denpasar terutama. Baik, Semeton Radar Bali Digital, setelah ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Alit terkait apa nih yang sedang update atau apa yang dilakukan oleh JNE Denpasar. Baik, kita ada di segmen kedua sekarang. Ini adalah bincang-bincang atau interview saya bersama Bu Alit tentang apa sih sekarang lagi nih JNE ini yang dilakukan JNE, terutama di masa pandemi ini, Bu. Mungkin ada update terbaru nih dari JNE, silakan Bu. Baik, oke, selamat pagi. Terima kasih Mas Han dan rekan-rekan dari Semeton Radar Bali Digital yang sudah berkenan hadir ya mengunjungi kami di JNE. Jadi kami jujur sangat senang sekali dan sangat apresiasi sekali dari Semeton Radar Digital sempat meluangkan waktu untuk datang ke kantor kami. Jadi terkait dengan kondisi saat ini ya, JNE sebagai salah satu perusahaan logistik dan industri, logistik dan distribusi, itu senantiasa berupaya terus melakukan perbaikan, terus melakukan inovasi gitu ya, sehingga JNE betul-betul dapat mendukung usaha pemerintah untuk memajukan perekonomian. Ya khususnya dalam hal ini membantu para UKM kita. Jadi inovasi JNE salah satunya adalah yang saat ini mulai kita jalankan itu adalah COD Retail. COD Retail. Betul. Jadi COD Retail itu adalah untuk membantu para UKM kita untuk mempermudah mereka melakukan jualan. Jadi mempermudah mereka melakukan transaksi. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit apa itu COD Retail gitu ya. Nah, kalau dulu antara seller dan buyer itu kalau ada yang mau membeli barang, biasanya kan dia transfer dulu tuh, mau beli barangnya transfer senilai harga barang. Nah, namun untuk COD Retail ini si buyer itu akan membayar setelah barang itu diterima. Tempat ya. Ya, jadi nanti JNE yang akan mengakomodir untuk pembayaran ke sellernya. Jadi seperti itu. Karena hal ini juga akan menumbuhkan minat pembeli untuk membelanja gitu. Kalau dulu kan kadang-kadang transfer dulu tiba-tiba ya kalau barangnya nyampe nggak barangnya, kalau saat ini nggak. Jadi begitu barang diterima oleh si buyer, nah itu baru akan melakukan pembayaran. Jadi rasa kepercayaan itu akan semakin meningkat gitu. Berapa persen Bu untuk COD ini Bu sekarang? Kan transfer masih jalan nih, tapi COD ini berapa persen dari mungkin lebih besar dari transfer? Belum, karena ini kan baru kita mulai ya, kita launching pertengahan, kalau nggak salah akhir tahun 2020. Nah kalau persentasenya belum terlalu banyak, ya mungkin 0, sekian. Oh, belum terlalu banyak Bu ya? Belum. Padahal kan orang COD itu terkenal sebenarnya, orang bayar di tempat itu. Ya, jadi untuk saat ini sih memang karena untuk revenue penjualan kita kan ya cukup banyak, tapi untuk nilainya saya nggak bisa sebutkan, tapi ya mungkin sekitar ya 1%-an lah, karena kita masih baru memulai gitu ya, dan kita juga masih merangkul para UKM untuk bisa sebanyak mungkin memproduksi barangnya, lebih giat untuk mempromosikan barangnya seperti itu. Bu, karena kan kesannya COD itu kan resiko tinggi Bu. Betul. Nah ini berarti sudah ada sistemnya yang untuk mengamankan itu Bu. Karena kan kadang banyak nih sudah sampai di rumah ternyata nggak ada orang ya Bu, ditelepon nggak ada, nah barang sudah sampai ternyata
ada penipuan lah, tanda kutip seperti itu sering terjadi COD. Oke, jadi kita di sini ada ketentuan-ketentuan untuk COD. Jadi tidak hanya sekali melakukan pengantaran, kemudian itu kita anggap itu gagal. Jadi kami dari ekspedisi itu ada ketentuan untuk 3 kali melakukan pengantaran. Sistem ya. Betul. Jadi itu pun sebelum kita melakukan pengantaran, biasanya kita konfirmasi dulu ke ke penerima, apakah itu beliau ada di rumah dan lain sebagainya. Dan andainya pun di tujuan itu rumah kosong, itu kita masih ada kesempatan untuk mengantar yang kedua dan yang ketiga kalinya. Atau mungkin ada punishment, misalnya dia gagal atau nipu lah anggap. Itu ada blacklist mungkin untuk bayarnya, atau kan dia masuk data juga si pembeli ini. Betul, nanti kalau misalnya nggak sukses delivery itu kan kita biasanya return. Nah nanti si seller ini yang mungkin nanti akan melakukan blacklist gitu ya, bahwa si bayar itu main-main dan lain sebagainya. Oke, kita baru-baru ini udah berat nih obrolannya. Karena memang ini kan bisnis kepercayaan Bu ya. Betul. Artinya memang kalau kita tahu sementara JNE juga ada kompetisinya seperti itu. Berarti sekarang yang program terbaru itu yang awal tahun lagi yang lain mungkin selain COD. Itu yang pertama, kami juga ada layanan friendly logistik gitu ya, fulfillment. Nah jadi ya ini lagi-lagi kita membantu para UKM kita yang mungkin modalnya tidak terlalu besar gitu ya, karena para UKM kita kan apalagi produksi rumah tangga gitu ya. Kalau di Bali sih banyaknya produksi kayak fashion ya, kayak baju. Nah kita bisa menyediakan warehouse, mini warehouse. Nah di situ juga lengkap dengan SDM dan juga sistem. Nah semuanya serba online. Jadi seperti itu. Jadi intinya sih si seller itu tidak pusing-pusing untuk nanti kita punya barang mau nempatan di mana gitu ya. Jadi JNE siap membantu. Jadi si seller itu hanya fokus untuk produksi barang dan jualannya ya. Gitu. Bu, itu kalau ngomong UKM, kalau marketplace aman sudah? Aman. Aman ya? Karena kan dia lebih COD-nya lebih banyak mana nih? COD atau marketplace? Kalau yang tadi yang saya bilang COD retail itu kan produk baru gitu ya. Nah, namun untuk COD dengan marketplace itu sudah luar biasa. Udah aman lah ya. Ya, apalagi kita saat ini kan sudah bekerja sama juga dengan semua marketplace yang ada di Indonesia gitu ya. Dan salah satunya ya mungkin bisa disebutkan ya Shopee, seperti boleh. Lazada, Blibli, hampir semua marketplace itu sudah menjalin kerjasama dengan JNE. Yang tadi saya bilang di awal adalah COD retail itu adalah untuk para pengusaha UKM kecil. Gitu. Itu yang sedang berjalan. Betul. Berarti untuk marketplace COD pun udah nggak masalah ya, sudah aman ya Bu ya. Sudah hampir sekitar sekitar 50% lah untuk barang-barang marketplace itu sudah menggunakan layanan JNE. Berarti menurut Ibu yang saya tekankan tadi adalah COD retail untuk para UKM yang kecil. Karena kan kita orang masih banyak juga di marketplace, artinya berarti edukasi untuk konsumen kita udah bagus Bu ya, untuk sistem pembayaran dan sebagainya di marketplace pun untuk kurirnya juga. Karena dulu kan awal-awal mungkin seperti itu, ada banyak komplain, banyak sistem yang belum jalan. Kalau kita di sini ya saya ngomong untuk COD retail gitu ya. Jadi sebelum si seller itu bekerja sama dengan JNE, kita informasikan dulu ketentuannya seperti apa. Nah, terkait dengan pembayaran, karena kan artinya seller itu keluarin barang kan belum terima duit belum terima uang. Nah, dari JNE sendiri, begitu JNE terima pembayaran dari buyer, dari pembeli, itu tidak lebih dari seminggu kita sudah mengembalikan pembayaran itu ke si seller. Gitu seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sudah ada sistemnya, dan mungkin juga edukasi untuk pembeli kita udah semakin lama semakin baik untuk belanja online ini Bu ya. Baik, mungkin nanti saya sebenarnya mau banyak lagi ngobrol soal update-update-nya, tapi nantilah kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ini saya masuk pertanyaan kedua ini. Nah, ini kan kita masuk pandemi Bu, mungkin awal 2020 kita masuk ini, tapi saya dengar katanya online yang bisnis yang lagi bagus malah di jasa logistik ini. Bagaimana Bu JNE? Tapi ada mungkin positif negatifnya, seperti apa Bu? Mungkin kalau di JNE sendiri seperti Mas Han tadi sampaikan bahwa untuk bisnis ya perekonomian secara global tentunya kan sekarang ya agak melandai gitu ya. Ya tetapi untuk dari sisi ekspedisi, dari sisi pengiriman justru malah meningkat gitu ya. Karena orang-orang sekarang kan di rumah sangat dimudahkan dan orang-orang malah takut mau belanja keluar. Banyak di rumah sekarang. Ya. Jadi
jasa distribusi ini yang saat ini mungkin boleh dikatakan sangat booming. Nah, untuk JNE sendiri ini juga peluang peluang bisnis buat JNE. Bagaimana JNE bisa mengembangkan itu? Bagaimana JNE bisa mempertahankan kualitas layanannya? Nah, kemudian dampaknya di awal-awal pandemi memang kita semua juga sangat-sangat merasakan. Sama-sama meraba, Bu, masih belum tahu nih. Ya, apalagi banyak penerbangan yang cancel, banyak airline yang tidak buka routing, ya itu berlangsung ya cukup lama. Nah, tetapi di JNE sendiri itu tidak masalah buat kita ya, karena JNE sudah membangun moda transportasi. Tidak bisa pakai udara ya, kita bisa meneruskan pakai darat. Dan itu pun waktu penyampaian di destinasi pun itu tidak beda jauh dengan pengiriman via udara. Ya, contoh kita untuk routing Bali, Jawa Timur, Bali, Mataram itu kita sudah ada. Dalam satu hari itu kita ada 4 armada yang bolak-balik. Makanya kadang teman-teman ekspedisi lain juga nitip ke JNE. Oh, gitu ya. Yang dulu mengandalkan armadanya kurang mereka mungkin ya. Bukan, yang belum membuka jalur untuk transportasi darat ke Jawa, kemudian ke Jakarta. Nah, jadi itu agak kewalahan juga karena hanya ngandelin transportasi udara. Tapi intinya di JNE sendiri dengan kondisi pandemi saat ini kita tidak mengalami kendala yang berarti untuk transportasi. Tapi paling nggak awal-awal gimana, Bu? Kan sempat mungkin karena orang disuruh di rumah nih. Awal-awal kan di rumah aja kan, kompanjenya kan awal pemerintah di rumah aja. Artinya kan belanja online meningkat. Nah, itu awal-awal ada ini nggak, membludak atau peningkatan grafik untuk ini? Di awal sih ya karena mungkin ya semua juga pada kaget gitu ya. Ya kita juga ya kayak tadi itu penerbangan juga tutup. Ya mungkin asumsi si customer juga, aduh ini penerbangan tutup, jangan-jangan nggak bisa kirim gitu. Memang sih waktu itu rada-rada stabil ya, tapi setelah itu ada peningkatan lagi. Ya apalagi kemarin itu menjelang hari-hari besar keagamaan gitu ya. Ya tahun baru gitu kita cukup meningkat signifikan. Nah, berarti itu SDM gini, Pak. Ada penambahan mungkin tenaga mungkin karena ekstra ini barang-barang mungkin lebih banyak yang dikirim, ada penambahan mungkin. Kalau yang lain pada PHK nih, Bu. JNE mungkin penambahan tenaga untuk JNE sih pada saat kita boleh katakan high season gitu ya, kita di sini juga ada karyawan crowd. Ya tetapi setelah itu ya mulai melandai lagi, normal lagi. Jadi khususnya yang di delivery karena kondisi mulai normal, ya itu kita tidak ada PHK karyawan sama sekali, tidak ada. Karena mungkin tambah tenaga butuh. Betul. Karena barang juga lebih banyak. Bahkan kalau ya khususnya di Bali ya teman-teman kita di Bali ya kita juga sangat prihatin gitu ya, yang karena Bali mengutamakan ekonomi di pariwisata, banyak yang dirumahkan ya, sementara ya kami di sini masih membuka peluang lah ketika terjadi lonjakan kiriman. Ya kita sama teman-teman di sini juga sangat bersyukur gitu ya. Kita tetap tumbuh di tengah kondisi seperti saat ini. Berarti positifnya ada rute baru nggak, Bu? Mungkin sebelum COVID dia nggak ada nih rute ke sana. Ternyata setelah COVID, ini ada rute baru mungkin. Malah ada rute baru yang sebelumnya belum ada nggak seperti itu? Oke, kalau rute baru sih saat ini kami belum mungkin nanti rute dan pasar Labuan Bajo itu kita akan. Itu baru, Bu ya? Nextnya. Oh, itu belum sekarang? Sekarang kita masih memperkuat untuk rute Bali Mataram, Bali Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi efek untuk pandemi sendiri rute baru belum, Bu ya? Belum. Berarti memaksimalkan rute lama. Jadi memaksimalkan rute lama dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kami. Iya. Karena kan sekarang mungkin ada banyak juga kompetitor baru yang usaha sejenis yang buka juga, itu efeknya gimana, Bu? Banyak banget. Nah, gitu ya. itu gimana? Apalagi berarti sekarang, kualitas kah atau gimana? Jadi kalau JNE sendiri itu mungkin semua tahu bahwa jaringan JNE kan cukup kuat ya. Jadi JNE ada di mana-mana ya. Dengan jaringan yang cukup kuat itu, bagaimana kita bisa improve atau melakukan perbaikan untuk dari sisi pelayanan, percepatan dan kenyamanan kiriman-kiriman tersebut sampai di destinasi. Iya. Untuk Denpasar Brand sendiri, Bu, ini
kalau dari Jakarta mungkin kan transit di sini misalnya. Nah, tugasnya apa? Indonesia Timur kah atau seperti apa, Bu? Kalau yang Denpasar? Ya, kalau di Bali sendiri, kami di sini sebagai hub untuk penerusan kiriman tujuan Nusa Tenggara Barat. Jadi kiriman-kiriman yang dari Jakarta, de Jabotabek gitu ya. Jadi lewat transit Surabaya, nanti diteruskan Denpasar, dan kami yang meneruskan untuk menyeberangkan ke Mataram. NTT belum? NTT next-nya. Baru sebagian. Jadi untuk barang-barang yang besar, ya kadang-kadang ada kan barang yang tidak bisa diteruskan via pesawat gitu ya. Jadi kita teruskan via Mataram, Mataram nanti meneruskan via Labuan Bajo, baru nanti ke Kupang. NTT. Oh, berarti bukan dari Jakarta direct ya? Tetap ke Bali ya? Kalau yang NTT sekarang karena belum ada direct dia? Seperti apa? Kalau dari NTT? Dari Jakarta? Misalnya barang NTT, karena Bali hanya Mataram, yang direct atau harus Bali juga? Langsung, untuk saat ini untuk barang yang via udara itu dia tetap direct, tapi kalau ada barang yang via apa namanya nggak bisa diberangkatkan via udara, jadi darat, Bu ya? Ya, kita teruskan via darat. Berarti Sulawesi apa lain lagi? Belum, Bu ya? Belum. Bali hanya NTB NTT aja ya? Kalau Sulawesi itu nanti dia masuknya ke Surabaya. Makassar mungkin ya? Surabaya dulu, dari Surabaya baru Makassar. Iya. Oh, berarti Bali, NTB, NTT. Karena kan itu berarti perpanjangan tangan dari Jakarta seperti itu. Baik, Bu. Ini kita udah mulai hangat nih pembicaraannya. Seru banget karena kita tahu sekarang ya bisnisnya memang orang-orang sebab antaran nih, Bu. Saya nunggu apa semua. Karena kita tahu sekarang bisnisnya seperti itu. Nah, Bu, ini saya ada pertanyaan ketiga. Nah, persaingan sendiri sekarang ini seperti apa? Ini kan kecenderungan berarti kualitas daripada servis lah kepada pelanggan maupun juga kepada buyer atau pada marketplace itu seperti apa? Cara-cara dari JNE ini mungkin ada hal-hal baru yang dulu belum pernah dilakukan, tapi sekarang karena pandemi atau ini ada servis tambahan atau hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau kita sih di sini ya tetap seperti yang saya bilang di awal, tetap melakukan inovasi gitu ya. Bagaimana si customer itu bisa terlayani dengan baik. Nah, pertama dari jam buka kantor gitu ya. Kalau kita di sini mungkin ekspedisi yang lain gitu ya hanya buka jam kerja gitu. Kalau kita sih sampai kalau dulu sebelum ada pembatasan, sekarang kan dibatasi sampai jam sekian boleh PPKM. tutup ya. Jadi kita ada 24 jam. Tapi dari operasional sendiri itu kita karena kan kalau ekspedisi itu kan kita mendapat istilahnya kebijakan juga dari pemerintah. Karena yang kita antar bukan hanya barang-barang pribadi ya, tetapi juga barang-barang kesehatan berupa APD dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi mau tidak mau ya itu harus segera kita lakukan distribusi. Nah, itu pertama. Jadi secara operasi tetap beroperasi 24 jam dan itu pun kita sudah minta izin-izin lah dari lingkungan sekitar dan itu kita juga tidak membuat kegaduhan. Jadi tetap operasional beroperasi di belakang. Kemudian untuk cash counter sendiri ya dulunya kita ada yang buka sampai 24 jam, sekarang kita buka hanya dibatasi sampai jam 10 malam gitu ya. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang bisa kita berikan ke customer. Itu untuk untuk layanan yang di kantor. Tetap kita juga ada untuk perbaikan layanan pada saat delivery gitu ya. Ya itu tadi kalau misalnya sekali antar rumah tutup ya kita masih berusaha melakukan pengantaran ya sehingga barang-barang itu betul-betul sukses diterima oleh customer gitu sih. Untuk rate nih, Bu. Karena banyak saingan. Nah, ini kan kecenderungan orang kita nih cari yang murah. Nah, itu nggak khawatir nggak JNE tentang tarif atau apa? Karena kan mungkin juga ada perang harga juga lah antar kompetisi sesama produk sejenis nih, Bu. Kalau diakui nggak ada khawatir nggak? Kalau diakui kondisi saat ini ya memang ya mungkin boleh Mas Han mungkin tahu juga bahwa banyak yang memberikan free ongkir, seperti itu. Tapi JNE itu ada ya, tetapi mungkin tidak seinten dan tidak serutin kompetitor. Yang jelas kami di sini bagaimana kami mempertahankan kualitas. Orang dapat harga murah tapi barangnya rusak. Nggak sampai-sampai, Bu. Barangnya rusak. Nggak sampai-sampai. Pastinya akan kecewa gitu ya. Nah, itu kualitas layanan itulah yang betul-betul terjaga oleh kami. Masalahnya mindset masyarakat kita itu free ongkir nih. Tahunya barang-barangnya nggak jarang datang. Ya, kadang-kadang yang nggak sedikit juga customer juga ada yang kirim dapat free ongkir, tiba-tiba dia curhat ke kita. Ini boro-boro saya awalnya sih saya senang dapat free-free, tapi ya ketika barang saya sampai
lama banget, barang saya udah rusak dan lain sebagainya. Ya seperti itu ya. Tapi di sini kita di JNE ya ditekankan bagaimana kecepatan, keamanan, kenyamanan customer itu yang kita jaga gitu ya. Karena semuanya sudah ditentukan oleh SLA. Jadi kalau servis yang reguler SLA-nya berapa hari, semuanya terukur. Jadi semuanya serba digital dan terukur. Nah, semuanya ada deadline yang harus dipenuhi oleh cabang. Ada KPI yang harus kita penuhi. Berarti ada edukasi juga nih Pak Bu kepada buyer bahwa ada harga, ada rupa itu, bahwa bayar tuh ya kamu cepet, minta 3 hari, 2 hari cepet gitu daripada free ongkir nggak datang-datang gitu. Ada upaya itu nggak, sosialisasi mungkin atau mungkin kalau upaya itu sih ya kita ada pendekatan dengan melakukan intimasi dengan para customer kita. Nah, rata-rata intimasi yang kita lakukan ya pastinya si customer sih JNE ada free ada promo free ongkir. Ada juga Bu ya, seperti itu. Ya terkadang ada gitu ya, tapi ya tidak intens sekali gitu. Nah, jadi pendekatan seperti itulah yang kita lakukan, kita komunikasi, kita berusaha menjawab ya ketika dia ada masalah, kita berusaha mengkawal. Ya, beda halnya kalau misalnya ada masalah ya JNE pura-pura tidak tahu, lupa gitu misalnya, tidak melakukan update, tidak melakukan follow up. Nah, itu akan membuat customer semakin kecewa. Jadi intinya yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mempertahankan customer tersebut dengan memberikan ya rasa dia percaya sama kita gitu loh. Jadi ya itu tadi intimasi, mendengarkan keluhan mereka, mengikuti apa sih maunya customer ini gitu sih. Bu, JNE kan udah puluhan tahun ya. Artinya dulu awal-awal musim zaman-zaman belanja online itu kan komplainan besar mungkin atau tinggi. Kalau sekarang udah mulai berkurang atau gimana Bu? Ya, untuk komplainan mungkin itu untuk komplainan itu ya di mana-mana juga ada gitu ya. Ya tidak dipungkiri ya ketika online ini mulai booming, kemudian kesiapan kita juga waktu itu masih belum begitu siap banget ya, itu yang akan menimbulkan masalah. Nah, namun saat ini JNE dan pasar sendiri kita sudah terus berupaya bagaimana kita memenuhi hal itu gitu loh. Ya misalnya kalau dulu kita kan punya gudang yang tidak terlalu luas, sementara kiriman mengalir sebegitu dahsyat gitu ya. Nah, itu pengalaman buat kita. Nah, makanya dari manajemen di sini ya selalu memberikan ruang bagi cabang untuk istilahnya mengelola cabangnya. Misalnya dan kita ada rings gitu ya, misalnya ada target juga. Misalnya tahun depan kira-kira pertumbuhan kita akan sekian persen. Nah, dari cabang itu harus betul-betul mempersiapkan infrastruktur. Ya, gudangnya harus seperti apa, SDM-nya berapa banyak. Nah, ketika nanti ada lonjakan kiriman, cabang itu betul-betul siap. Sehingga hal yang dulu pernah terjadi itu tidak terulang lagi. Untuk internasional gimana Bu? Ada ya? Oke. Masih domestik? Tadi maunya sih saya jelaskan. Ya ini sekarang. Apa sih layanan-layanan baru JNE? Produknya. Selain tadi saya bilang yang fulfillment, kemudian COD retail, kita juga ada layanan internasional. Dan itu pun ya tumbuhnya untuk di Bali sendiri internasional kita juga cukup bagus gitu ya. Ya khususnya untuk pengiriman-pengiriman berupa baju, kemana, Bu? Kemudian aksesoris. Yang banyaknya sih masih di Asia. Eropa belum terlalu. Belum ya? Ya masih. Australia ada. Berarti yang terbesar masih Asia ya? Itu betul, kemana Bu? Asia Tenggara. Seperti Singapura. Singapura yang banyak Singapura sama Jepang. Gitu ya, Singapura, Jepang, Asia Tenggara. Baik Bu, saya udah dikasih kode itu. Jadi kita ada batasannya waktu. Jadi mungkin nanti obrolannya lebih banyak suatu waktu kita bisa interview lagi. Ini saya pada pertanyaan terakhir Bu, apa nih visi ke depan Bu? Mungkin ada, ya kita lihat situasi sekarang udah ada vaksin COVID, mungkin ini harapan baru juga untuk bisnis seperti JNE. Ke depan mau ada apa lagi nih JNE? Oke, kita semua harapannya juga nih. Harapan. Ya, apa visi JNE-nya? Bagaimana kondisi pandemi ini bisa berakhir gitu ya, itu harapan kita semua. Nah, untuk harapan JNE ya tentunya kita pinginnya JNE semakin tumbuh gitu ya, semakin berkembang ya, kemudian juga JNE bisa memenuhi keinginan masyarakat gitu ya, khususnya masyarakat Indonesia yang kita cintai ya, karena JNE sendiri adalah perusahaan milik anak bangsa gitu ya, akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Baik, cukup Bu ya.
Ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin ada ya itulah. Baik Semeton Radar Bali Digital, demikian tadi obrolan kita dengan Kepala Cabang dari JNE Denpasar, Ibu Ninyoman Alit Septinawati atau Bu Alit, yang udah banyak mengupas tadi tentang apa nih yang dilakukan JNE sekarang, terutama di masa pandemi. Semoga dari obrolan ini ada manfaatnya, terutama dalam bisnis, bagaimana tetap bertahan, tetap fight di era yang ya agak sulit nih Bu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu. Sukses selalu bersama tim dan JNE Denpasar, maju terus. Semoga tetap bisa memuaskan pihak-pihak terkait yang sudah bekerja sama JNE. Baik, Semeton Radar Bali Digital, demikian tadi talkshow saya bersama Bu Alit dari JNE Denpasar. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.